dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Oke, terima kasih sudah mensubscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe nggak ada ruginya, justru kalian akan mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan lainnya yang akan berguna untuk kalian ataupun bermanfaat untuk orang sekitar kalian. Thank you udah subscribe dan dukung aku selalu. Thank you. Nah, pada konten kali ini tepatnya ya kan, kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini termasuk penyakit tidak menular yang angkanya cukup tinggi di Indonesia, bahkan tinggi sih di Indonesia ya kan. Nah, sebenarnya apa sih diabetes mellitus itu dan gejala umum apa yang bisa dikenali sejak dini dari diabetes mellitus itu? Oke, kita akan bahas pada konten kali ini. So, jangan lupa untuk like dan juga komen, dan juga jangan lupa share ke teman kalian apabila memang konten ini bermanfaat untuk kalian. Oke. Nah, kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau bahasanya glukosa, yakni di dalam darah. Kemudian glukosa tersebut adalah sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Nah, yang mana glukosa yang menumpuk di dalam darah ini akibat tidak diserap baik oleh sel tubuh, ya kan? Sehingga menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh, ya kan? Nah, jika diabetes ini tidak terkontrol, maka akan menyebabkan komplikasi. Komplikasi adalah efek samping atau perjalanan penyakit yang buruk, ya kan? Dan membahayakan bagi nyawa pasien atau penderita. Nah, kemudian seperti apa sih gejala-gejala diabetes itu? Sebenarnya diabetes itu ada triasnya, ya kan? Tapi secara umum kita akan membahas seringan mungkin bahasanya, ya kan? Yang pertama, sering merasa haus, ya kan? Jadi kita sering merasa haus meskipun tidak beraktivitas, oke? Jadi perlu digarisbawahi, sering merasa haus meskipun tidak beraktivitas, ya kan? Kemudian sering buang air kencing, terutama pada malam hari, sehingga biasanya mengganggu tidur. Sering susah tidur, kalau tidur harus kencing dulu, ataupun sering terbangun untuk kencing. Bisa kencing semalam itu sangat banyak dan sering, ya kan? Kemudian yang ketiga, mudah merasa lapar, ya kan? Jadi kayak dikit-dikit lapar gitu. Oke, ini adalah sebenarnya ini triasnya, trias daripada si diabetes itu, polidipsi, polifagi, dan poliuri, ya kan? Polidipsi sering merasa haus, polifagi sering merasa lapar, poliuri sering merasa ingin buang air kencing. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mudah merasa lelah, mudah capek. Oke. Kemudian yang keempat sudah mudah merasa lelah. Kemudian yang kelima adalah luka sulit disembuhkan. Jadi kadang tidak terasa adanya luka ataupun lukanya itu sulit disembuhkan atau misalnya terluka gitu kok nggak nutup-nutup ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengalami penurunan berat badan. Oke. Ini adalah gejala-gejala yang biasanya pada orang diabetes mellitus. Triasnya yang tadi ada 3 tadi, tapi ada pun yang tambahan seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak sih manifestasi gejalanya, tapi memang yang paling sering itu yang 3 tadi ya kan. Untuk itu nanti ada pemeriksaan lanjutan. Selain daripada orang yang terkena diabetes itu biasanya faktor resikonya emang adalah usia di atas 40 tahun, tapi tidak begitu kemungkinan apabila memang gaya hidupnya buruk, maka bisa saja terkena pada usia yang lebih muda. Tapi memang biasanya pada usia 40 tahun ke atas.
Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang mitos dan fakta tentang diabetes. Mitosnya, diabetes diturunkan menyilang dari ibu ke anak laki-lakinya atau dari ayah ke anak perempuan. Ini mitos yang paling banyak di masyarakat. Nah, gimana untuk faktanya? Ternyata faktanya adalah terkena diabetes atau tidak itu tergantung pada pola makan, oke? Pada pola makan dan juga gaya hidup. Nah, jika gaya hidup yang diikuti adalah sehat, maka resiko diabetes dapat dihindari. Memang ada faktor genetik, tapi pemicu paling banyak adalah pola makan dan juga gaya hidup yang buruk. Oke. Kemudian mitos selanjutnya adalah diabetes merupakan penyakit tua. Ya, memang faktor resikonya adalah usia di atas 40 tahun, tapi tidak selalu mengenal usia, ya kan? Kalau orang pemicunya dia sudah punya genetik, keturunan, kemudian dia sudah memiliki faktor resiko keturunan orang yang terkena diabetes, kemudian pola hidupnya juga tidak sehat, makan dan gaya hidupnya juga tidak sehat, ini bisa menjadi faktor resiko daripada terkena diabetes mellitus. Meskipun diabetes mellitus nanti ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2, tapi ini kita lebih cenderung membicarakan tipe 2. Oke. Nah, kemudian gimana untuk pencegahan diabetes mellitus? Yang pertama adalah mengurangi asupan gula. Kemudian yang kedua, memilih air putih sebagai minuman utama. Kemudian yang ketiga, berolahraga teratur. Kemudian yang keempat, mengurangi karbohidrat sederhana. Kemudian yang kelima, turunkan berat badan, ya kan? Usahakan apabila memang sudah memiliki faktor resiko atau faktor keturunan diabetes, usahakan berat badan ideal, oke? Kemudian kurangi konsumsi kafein, ya kan? Kemudian kurangi konsumsi kafein. Nah, kopi itu dikurangi. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayur, oke? Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pencegahannya ini semuanya lebih mengarah ke pola makan dan juga gaya hidup. Memang pada dasarnya kan penyakit ini kan glukosa penyebabnya. Jadi memang penyebabnya ya gula. Jadi mengurangi asupan gula, ya kan? Gimana kalau misalnya saya nggak makan gula, Dok, tapi saya makan nasi banyak. Nah, sama saja, nasi pada dasarnya akan dipecah menjadi glukosa nanti. Sama aja, jadi kita harus mengurangi. Maka biasanya orang yang terkena diabetes rata-rata makannya memang pakai nasi merah. Diharapkan memang untuk mengurangi glukosa tadi. Nah, sekali lagi pencegahannya adalah pada faktor makanan dan juga pola hidup. Kalau kalian memiliki keturunan, faktor risiko keturunan diabetes, maka alangkah baiknya kalian was-was menjaga pola makan dan juga gaya hidup, ya kan? Sebenarnya pilar WHO itu menyatakan bahwasanya nggak selalu langsung menuju obat-obatan, tapi semuanya itu ada prosesnya. Maksudnya adalah percuma kalau kita kasih obat-obatan tapi dia gaya hidupnya dan pola makannya tidak berubah, percuma. Jadi memang harus semuanya itu dikontrol, ya kan? Mulai dari misalnya faktor risiko usia 40 tahun ke atas, oke. Jangan ketika usia 40 tahun kemudian langsung dikontrol, ya kan? Maksudnya gimana? Usia 40 tahun baru dikontrol, jangan. Kalau bisa sebelum itu udah dikontrol, seperti itu. Baru nanti kita ubah pola makannya dan juga gaya hidupnya. Usahakan olahraga jalan kaki. Nggak usah terlalu olahraga berat, nggak usah. Olahraga ringan-ringan aja. Supaya pola hidupnya juga teratur. Nah, kemudian untuk pengobatannya, pengobatan diabetes ini sangat disarankan tidak boleh sembarangan ya. Jadi misalnya kalian random atau acak cek gula darah tinggi, kemudian kalian langsung minum sendiri obat anti diabetes. Nah, nggak boleh, harus dikonsultasikan pada dokter terlebih dahulu karena memang obat diabetes itu
resikonya akan membuat hipoglikemi atau kekurangan daripada glukosa. Kan ini kan istilahnya dia tinggi sehingga obat diabetes itu menurunkan glukosa. Kalau misalnya kalian ternyata tidak sesuai anjuran dokter dan seenaknya sendiri, maka yang terjadi adalah kekurangan glukosa atau hipoglikemi. Oke. Kemudian tes gula darah secara rutin. Ini apabila kalian memang terdiagnosa diabetes atau orang yang di atas 40 tahun, kalian alangkah baiknya tes gula darah secara rutin. Gula darah ada banyak macamnya. Ada gula darah acak, ada gula darah 2 jam setelah puasa, seperti itu. Kemudian pola makanan sehat dan teratur. Sekali lagi, memang pengobatan itu tidak efektif apabila kalian tidak mengubah gaya hidup dan juga pola makan. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang punya diabetes, jangan lupa untuk konsumsi obat secara teratur. Oke, seperti itu. Oke, nah cukup sekian konten tentang diabetes pada kali ini. Next akan kita bahas juga tentang diabetes mellitus. So buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila ada pertanyaan atau kurang paham tentang materi ini, kalian bisa DM saya di Instagram saya @nisafariansyah. Oke, thank you for watching. Terima kasih untuk apresiasinya supaya aku bisa upload konten selalu. Dan jangan lupa untuk sekali lagi kalian subscribe, karena subscribe nggak ada ruginya dan justru kalian akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Thank you. See you on the next content. Bye-bye.